Halo, perkenalkan nama saya Sami Sardo Saragi. Saya dari STIMB Depok dengan NIM 210100049. Di video kali ini saya akan membahas tentang etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Materi ini ada di mata kuliah saya di dasar-dasar bisnis. Sebelum sana, saya akan membahas sedikit tentang bisnis. Apa sih itu bisnis? Apa sih menurut para ahli? Menurut Profesor Owen, bisnis adalah sebuah perusahaan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang-barang untuk dijual di pasaran ataupun memberikan harga pada setiap jasanya. Sedangkan menurut Merriam-Webster, bisnis adalah suatu aktivitas pembuatan, pembelian atau penjualan barang dan jasa yang kemudian dipertukarkan dengan uang. Kerja atau aktivitas yang merupakan bagian dari pekerjaan, jumlah aktivitas yang telah diselesaikan oleh sebuah toko, perusahaan, pabrik, dan lain-lain. Sedangkan menurut Stanford, bisnis ialah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba. Nah, sedangkan menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba. Jadi intinya adalah bisnis adalah menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba. Jadi bisnis itu ada apa aja sih? Yang pertama adalah berdasarkan aktivitas yang dilakukannya dalam menghasilkan keuntungan. Bisnis dibagi menjadi yang pertama, manufaktur. Manufaktur adalah bisnis yang memproduksi produk berasal dari barang mentah dari komponen-komponen. Contoh manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang fisik seperti mobil atau pipa. Yang kedua adalah bisnis jasa. Bisnis yang menghasilkan barang atau intangible. Bisnis ini mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Contoh bisnis jasa adalah konsultan dan psikolog. Ketiga adalah pengecer atau distributor. Pihak berperan sebagai perantara barang atau produsen dengan konsumen. Kebanyakan toko dan perusahaan yang berorientasi konsumen adalah distributor atau pengecer. Selanjutnya adalah ada bisnis pertanian atau pertambangan, bisnis yang memproduksi barang-barang mentah seperti tanaman atau mineral tambang. Yang selanjutnya ada bisnis finansial, adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Ada bisnis informasi, bisnis menghasilkan keuntungan terutama dari bisnis penjualan kembali properti intelektual. Ada bisnis utilitas, adalah bisnis mengoperasikan jasa atau publik seperti listrik dan air, dan biaya biasanya didanai oleh pemerintah. Ada bisnis real estate, adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti, rumah, dan bangunan. Selanjutnya ada bisnis transportasi, adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi lain. Selanjutnya ada bisnis online, adalah bisnis yang dilakukan secara online lewat internet. Dalam bisnis online, barang apa saja bisa diperjualbelikan layaknya pada bisnis pada umumnya. Untuk berbisnis secara online, banyak media yang dimanfaatkan, salah satunya adalah media sosial seperti website, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Dasar-dasar bisnis. Kegiatan bisnis sebagai sebuah organisasi yaitu produksi. Produksi yaitu menciptakan barang dan jasa. Yang kedua adalah keuangan, kegiatan mencari dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dagang. Selain ada pemasaran, kegiatan untuk menginformasikan barang dan jasa. Mengidentifikasi keinginan konsumen. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya manusia (SDM), kegiatan mencari tenaga kerja dan meningkatkan kemampuannya. Di lingkungan bisnis ada lingkungan intern yang berpengaruh langsung kepada kegiatan bisnis. Yaitu adalah ada pemerintah, pesaing, konsumen, asosiasi dagang, supplier, dan serikat pekerja. Selanjutnya adalah lingkungan ekstern atau lingkungan langsung terhadap kegiatan bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang dimana etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Apa sih itu etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan? Nah, etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki fondasi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakat dan lingkungan di sekitar di mana usaha tersebut berada. Arti yang lebih luas dari istilah ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditur. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut dengan CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan suatu bentuk kebijakan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap organisasi atau badan usaha dalam
berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan serta menjadi salah satu aspek berkelanjutan bisnis perusahaan. CSR umumnya dipahami sebagai cara di mana perusahaan mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial, sementara pada saat yang sama memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dan pengertian ini penting untuk membedakan antara sisi CSR yang dapat berupa konsep manajemen bisnis strategis dan amal atau sponsorship atau filantropi. Meskipun yang terakhir juga dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk pengentasan kemiskinan, secara langsung akan meningkatkan reputasi perusahaan dan memperkuat kesadaran merek dan suatu bisnis. Konsep CSR jelas lebih dari itu. Mempromosikan penggunaan CSR di kalangan UKM membutuhkan pendekatan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing bisnis ini dan tidak mempengaruhi keberlangsungan ekonomi mereka. Pendekatan digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan melaporkan kinerja perusahaan terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini adalah upaya untuk menjadikan perusahaan swasta dengan tujuan kerja yang lebih komprehensif daripada hanya keuntungan semata. Perspektif yang diambil adalah agar organisasi dapat berkelanjutan, organisasi harus amal secara finansial, meminimalkan atau idealnya menghilangkan dampak lingkungan negatifnya dan bertindak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, dari etika dan tanggung jawab sosial ini kita bisa melihat dari salah satu perusahaan, itu seperti PT Alvaria Terjaya Tbk atau yang sering kita tahu adalah Alfamart. Sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, Alfamart tentunya memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat, karyawan, dan pelanggannya, yang dimana tentunya akan dilaksanakan perusahaan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan pada tahun 2020 dilaksanakan untuk 4 pemangku kepentingan utama, perseroan, yaitu lingkungan, karyawan, masyarakat, dan serta pelanggan. Tanggung jawab sosial perusahaan bidang kemasyarakatan atau Corporate Social Responsibility in Community Social Affairs. Kepedulian Alfamart pada masyarakat tidak hanya ditunjukkan melalui pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari, tetapi juga melalui kontribusi sosial bagi para masyarakat sekitar lingkungan Alfamart dan para karyawan. Melalui program CSR, Alfamart telah meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program Outlook binaan Alfamart atau OBA, yang merupakan perwujudan salah satu visi Alfamart, yakni berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil. Tanggung jawab sosial perusahaan di bidang praktik tenaga kerja. Pada tahun 2020, Alfamart telah mempekerjakan lebih dari 125.000 karyawan atau naik sekitar 3% dibanding tahun sebelumnya. 2019 yaitu 121.000 karyawan. Penambahan jumlah karyawan ini didorong oleh pengembangan dan ekspansi bisnis Alfamart. Seluruh karyawan bekerja di kantor pusat, 32 kantor cabang atau bidang, dan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui aplikasi Alfamikro, yaitu program khusus untuk memudahkan pemesanan barang, dan Alfamart berperan sebagai konsultan warung tradisional dengan berbagai pelayanan, pengetahuan produk, penataan produk, administrasi retail, pendampingan operasional. Dimulai pada tahun 2007 hingga 2 tahun 2020, Alfamart mendampingi lebih dari 65.000 pedagang warung tradisional atau member OBA. Untuk beberapa warung, Alfamart juga memberikan apresiasi dengan melakukan perbaikan tampilan warung dan pengelolaan bidang lingkungan hidup. Sebagai sebuah perusahaan yang menjadi sahabat masyarakat, Alfamart juga berkomitmen untuk melakukan aksi reduce atau mengurangi. Sebagai perusahaan retail, Alfamart terus berupaya mendukung kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, salah satunya dengan pengurangan limbah plastik. Implementasi kebijakan ini dikampanyekan di media dengan tagline "Bersihin Indonesia". Langkah Alfamart konsisten untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai oleh konsumen dengan cara ajakan secara langsung di toko agar konsumen memulai kebiasaan tidak lagi menggunakan kantong plastik sekali pakai atau menawarkan alternatif berupa tas belanja yang dipakai berulang kali. Sejak diberlakukan kebijakan pengurangan penggunaan plastik, Alfamart telah dapat mengurangi penggunaan kantong belanja plastik. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari PT Alfamart, di mana saat kita sukses, kita tetap memiliki tanggung jawab sosial dimanapun kita berada, karena kesuksesan itu tidak luput dari orang-orang sekitar, karyawan, atau lingkungan masyarakat yang tetap
mendukung usaha kita sehingga dapat berjalan dengan baik, sehingga kita tetap harus memiliki tanggung jawab yang mengayomi dan saling membantu orang kecil di sekitaran kita. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk yang menonton. Jangan lupa like dan komen untuk kritik dan saran, dan jangan lupa untuk subscribe. Bye bye.